Halo guys, ketemu lagi di channel And The Lovers. Penjelasan lengkap di Boruto chapter 46 tentang karma membuat saya menemukan suatu bahasan yang unik. Karma ini kan pada dasarnya adalah cara para Otsutsuki untuk tetap hidup jika kondisi tidak memungkinkan untuk mereka bertahan hidup. Karena itu, karma adalah salah satu cara Otsutsuki untuk mencapai keabadian. Ternyata, ada 6 cara untuk mencapai keabadian di dunia Naruto dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Apakah itu? Kali ini kita akan bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Oke, kita akan bahas sekarang. Let's check it out. Jiyongu adalah teknik yang dilakukan oleh Kakuzu untuk tetap hidup abadi. Teknik ini sebenarnya adalah teknik terlarang dari Takikakure. Kakuzu mencuri teknik terlarang ini dan mengimplementasikannya kepada tubuhnya. Prinsip kerjanya adalah menanam benang hitam khusus ke dalam tubuh Kakuzu. Dengan benang hitam itu, Kakuzu dapat menyambung tubuhnya sendiri, menggantikan sel-sel saraf dan otot-ototnya. Dan ada hal utama dari benang hitam ini, yaitu benang ini mengikat jantung yang berfungsi sebagai nyawa cadangan dari Kakuzu. Jumlah jantung yang bisa diikat adalah 5, di mana 4 jantung akan menempel di punggung dan berbentuk topeng, dan 1 jantung akan menempati jantung utama, sehingga dia akan menempel di dada Kakuzu. Selama jantungnya tidak habis, Kakuzu akan terus hidup sampai kapanpun dan tidak akan tua. Karena itulah, untuk membunuh Kakuzu ini, harus menghancurkan seluruh jantung di tubuhnya, dan itu bukan merupakan hal yang mudah. Kakuzu ini pernah ditugaskan untuk membunuh Hashirama sang Hokage pertama, tapi tentu saja gagal. Malah sepertinya Kakuzu yang terluka parah dan hampir mati melawan Dewa Shinobi itu. Fushi Tensei adalah teknik terlarang yang dikuasai oleh Orochimaru. Dalam rangka mencapai tujuan utamanya, yaitu menguasai berbagai teknik jutsu terhebat, Orochimaru menginginkan keabadian. Dan untuk mencapai itulah dia mempelajari teknik ini. Prinsip dasar teknik ini adalah Orochimaru harus berpindah tubuh dalam kurun waktu tertentu ketika tubuh utamanya sudah menua. Tentunya targetnya harus tubuh yang lebih muda. Ketika sudah saatnya berpindah, maka Orochimaru akan keluar dari tubuh asal dalam bentuk manusia berbadan ular. Dia lalu akan masuk ke tubuh baru, dan otomatis tubuh baru itu jadi miliknya untuk selamanya. Kelebihan teknik ini, jika tubuh baru itu punya kekuatan khusus, misalnya Kekkei Genkai atau Dojutsu, maka kekuatan itu pun akan jadi milik Orochimaru. Tapi itu pun hanya selama tubuh itu dikuasai Orochimaru. Ketika Orochimaru berpindah lagi, maka kekuatan itu pun tidak akan menjadi miliknya lagi. Ini merupakan jutsu yang dapat membangkitkan orang mati. Dalam serangan ke Konoha, Orochimaru membangkitkan Hashirama dan Tobirama. Kemudian Edo Tensei dikembangkan lagi oleh Kabuto, yang membangkitkan banyak ninja yang sudah mati di Perang Dunia Ninja keempat. Dalam wujud Edo Tensei, orang yang dibangkitkan bisa memiliki cakra yang tidak habis-habis. Bahkan, jika shinobi itu punya kemampuan khusus atau teknik utama yang menghabiskan banyak cakra atau beresiko, maka semua itu tidak akan ada resikonya ketika dia ada di wujud Edo Tensei. Ibaratnya kayak Maitogai. Maitogai ini, dia mati gara-gara membuka gerbang ke-8. Kalau saja dia dibangkitkan kembali, maka dia bisa mengakses gerbang ke-8 itu tanpa ada efek samping sama sekali, karena pada dasarnya dia sudah mati. Resiko Edo Tensei adalah orang yang dipanggil akan terikat oleh si pemanggil. Jadi meskipun yang dibangkitkan adalah orang baik, jika dia dikendalikan oleh orang jahat, maka dia akan tetap mengikuti pengendalinya. Karena itu, Edo Tensei ini sangatlah beresiko jika yang menggunakannya bukanlah orang yang baik. Yang jadi masalah besar adalah kalau orang yang dibangkitkan dengan Edo Tensei bisa melepaskan diri dari kendali penggunanya. Kalau itu terjadi, maka shinobi itu pun benar-benar seperti hidup kembali. Dengan kondisinya, dia memiliki efek positif dari Edo Tensei. Jadi kalau misalnya ketika di Edo Tensei dia tidak bisa habis cakranya, lalu jika seandainya dia memiliki jutsu terlarang, dia tidak akan terkena efek negatifnya, maka itu pun akan terjadi walaupun dia sudah membatalkan Edo Tensei itu. Madara termasuk yang bisa melakukan ini.
Jadi, Edo Tensei ini adalah teknik untuk mencapai keabadian, tapi bagi orang yang dibangkitkan saja. Itu pun kalau teknik ini tidak dibatalkan, atau orang yang dibangkitkan tahu segel untuk tetap memiliki Edo Tensei ini. Hidan adalah salah satu tokoh di Naruto yang sukses mencapai keabadian. Dia dapat mencapai ini dengan teknik-teknik rahasia agama sesat Jashin yang dia pelajari, dalami, dan praktikkan. Detail tekniknya tidak diketahui banyak, namun teman-teman bisa lihat dari Hidan yang benar-benar sulit sekali mati. Keabadian dari teknik Jashin ini benar-benar unik, karena mau dipotong atau dibelah tubuh penggunanya sekalipun, dia tetap hidup. Penggunanya memang merasakan sakit, tapi dia tidak akan mati. Bahkan, Hidan yang sudah dijebak Shikamaru sekalipun dan tubuhnya terpisah dari kepalanya pun dia tetap hidup. Kalau di Indonesia mungkin teman-teman pernah mendengar ajian rawa rontek, di mana orang yang menguasai ajian ini dia tidak bisa mati walaupun sudah dibelah atau ditusuk sekalipun. Dia hanya bisa mati jika tubuhnya jauh dari tanah. Gara-gara keabadian ini, Hidan jadi bisa seenaknya membunuh orang tanpa takut mati. Dia juga pada dasarnya tidak memiliki teknik ninjutsu apapun. Kemampuan utamanya hanya ritual khusus yang membuatnya bisa melukai dirinya sendiri, tapi efeknya akan kembali kepada orang-orang yang darahnya digunakan untuk ritual. Asuma Sarutobira salah satu korban ritual Hidan. Mungkin saja kekuatan Hidan itu didapat dari Jashin Otsutsuki ya. Hehehe. Tapi itu cuma bercanda ya, karena Jashin Otsutsuki itu hanya buatan fans saja. Hitokugutsu adalah teknik yang dikembangkan oleh Sasori. Sasori mengembangkan teknik yang dapat mengubah manusia menjadi boneka untuk mencapai keabadian. Dirinya lah hasil dari Hitokugutsu yang menggabungkan keabadian boneka yang merupakan benda mati dengan kehidupan manusia. Dia mengubah seluruh tubuhnya menjadi boneka dan menyisakan jantungnya saja yang merupakan sisa aspek kehidupan manusia. Dengan teknik ini, dia menjadi boneka dan dapat mencapai keabadian sesuai dengan yang diinginkannya. Selama jantungnya tidak dihancurkan, maka selama itu Sasori akan terus hidup. Kita tahu jika segel karma ini terjadi jika seorang Otsutsuki itu hampir mati, lalu dia memberikan segel itu kepada manusia atau makhluk berakal lainnya. Dan ternyata ada penjelasan yang lebih rinci tentang hal ini. Karma itu memiliki fungsi sangat mirip dengan aplikasi WinZip atau WinRAR. Teman-teman pasti tahu dong dua aplikasi itu. Kedua-duanya adalah aplikasi untuk mengkompresi ukuran suatu data agar tidak memakan memori dan mudah untuk dipindahkan. Prinsip kerja WinZip dan WinRAR terdiri dari dua tahap, yaitu kompresi dan dekompresi atau ekstraksi. Nah, file yang akan dipindahkan terlebih dahulu akan dikompres ukurannya. Besaran kompresi tergantung jenis dan pengaturan yang kita berikan. Ukuran suatu file bisa dikompresi dari ukuran gigabyte sampai menjadi seukuran megabyte saja. Lalu file itu bisa dipindahkan dari suatu perangkat ke perangkat lain. Untuk menggunakan file itu kembali, tentunya harus melalui tahapan dekompresi atau ekstraksi. Nah, tahapan ini gunanya untuk mengembalikan ukuran file seperti semula, sehingga bisa digunakan sebagaimana mestinya. Nah, prinsip inilah yang terjadi dengan karma. Seorang Otsutsuki yang sudah diambang kematian, dia akan membuat backup file yang berisi kode genetik sekaligus jiwanya lalu dikompresi ke dalam bentuk segel karma. Lalu segel itu akan tertanam di tubuh inangnya. Seiring waktu, segel karma akan melakukan dekompresi atau ekstraksi dan akan menyebarkan kode genetik DNA Otsutsuki itu yang mulai berbaur dengan DNA inangnya. Semakin lama, seiring jiwa Otsutsuki juga ikut masuk ditambah kode genetiknya berbaur dengan inangnya, Otsutsuki akan mulai mengambil alih tubuh inangnya. Semakin lama maka Otsutsuki itu akan benar-benar mengambil alih dan mengubah tubuh inangnya menjadi tubuhnya sendiri. Dengan kata lain, Otsutsuki itu akan bangkit lagi secara sempurna. Nah, seiring hal itu juga, karma akan menghilang karena tugasnya sudah selesai. Itulah 6 cara mencapai keabadian di dunia Naruto. Teman-teman, kira-kira mau abadi dengan cara yang mana nih? Atau sekedar mengabadikan cintanya kepada si dia aja? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih.